Ini karena Gus Kausar waktu rapat kemarin nggak ikut, akhirnya saya milih, saya siap jadi moderator. Saya kok mau dibandingkan sama Gus Baha, sorry. Bukan level saya, bukan level saya siap jadi moderator. Saya kalau dibandingkan sama Gus Baha, itu sama saja kamu membandingkan bainas sama wasumuris sad. Kamu sama saja membandingkan antara langit sama sumur sad. Jadi akhirnya kemarin keputusan rapat, saya berhasil memegang tongkat moderator, dan pembandingnya Gus Baha ini adalah Gus Kausar. Dan acara ini aneh, moderatornya ditaruh di tengah. Pematerinya yang pertama sudah paring dawuh Gus Kausar. Jadi nanti jenengan kalau ada pertanyaan kepada Gus Kausar monggo. Setelah itu nanti setelah saya nanti Gus Baha. Jadi saya posisi moderator, dan alhamdulillah ketika kemarin rapat saya berhasil menentukan diri sebagai moderator. Salah dhewe Gus Kausar mboten hadir ketika rapat. Dan ini memang cepet-cepetan kemarin ketika rapat itu, cepet-cepetan. Saya bilang kepada Mas Dosi, saya harus moderator, bukan bandingan saya itu Gus Baha, sorry. Sehingga saya ini tugasnya untuk menghidupkan acara ini, sedangkan Gus Kausar nanti yang insya Allah akan dihisap oleh Gus Baha. Saya jadi teringat, tepuk tangan untuk Gus Kausar nggak apa-apa. Dalam bab Ihyaul Mawat, barang siapa yang menghidupkan bumi yang masih mati, maka dia berhak untuk SHM. Berhak untuk punya surat hak milik itu. Ahmad yang kedua bilang nggak bisa. Di dalam babus Soed, kalau kita sedang berburu, siapapun yang berburu, tapi kalau dia yang mengenai sasarannya, maka dia yang menikmati. Ini kedua Ahmad berdebat. Yang satu dengan hujjah Ihyaul Mawat, yang satu dengan hujjah babus Soed. Dua-duanya kemudian eker-ekeran, dan alhamdulillah si Sayyid paham dengan bahasa fikih, paham dengan pembahasan fikih. Alhamdulillah kedua amat tersebut kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh si Sayyid. Nasib saya dengan Gus Kausar sama. Saya yang Ihyaul Mawat, beliau yang Soed. Saya yang menghidupkan, beliau nanti yang menikmati Gus Baha. Semoga Gus Baha bisa memerdekakan kita berdua. Jadi awal saya dijadikan sebagai dijadikan sebagai pembanding, moh tenan. Ngojo sampai jadi pembanding, pendamping saya gelem. Kalau membandingi orang yang alim itu nggak ada dasarnya, tapi kalau mendampingi orang yang alim itu ada dasarnya. Ada. Jadi kayak Gus Kausar ini nanti hisabnya lebih berat bila dibandingkan dengan saya, karena beliau memposisikan diri sebagai pembanding, saya pendamping. Kalau pendamping berarti dapat ganjaran karena mendampingi Gus Baha. Jelas mujalasah ma'al ulama ini jelas, ayu julasauna khair ya Rasulullah, jalsah yang bagaimana yang bagus ya Rasulullah? Dijawab yang pertama, jalsah yang bagus man dzakarakumullah ru'yatuhu. Kamu kalau melihat orang itu terus ingat kepada Allah, kamu berarti dalam jalsah yang bagus. Lah panjenengan lihat Gus Baha kan langsung ingat kepada Allah. Minimal kerentek nang jero ati, kok yo enek makhluke Gusti Allah kaya kene iki. Jadi ini saya melihat beliau ini sudah ahlul hikmah, tapi bukan hikmah masalah perdukunan, bukan. Ahlul hikmah sudah at-takamul fil fahmi al-aqiq wal ma'rifah wal khibrah. Jadi antara pemahaman beliau dengan ma'rifat beliau,
muga-muga dadi wali, minimal wali murid. Dan juga khibrah, pengalaman beliau ini sudah tampak semuanya. Ini intelektual yang sebenarnya ya seperti Gus Baha ini. Jadi nggak usah melihat casingnya saja, yang penting pulsanya. Nggak usah melihat casing. Beliau ini adalah the real intellectual person who engage in critical thinking, research, and reflection about society. Rodok lali ini. Gus ini Gus Baha ngene niki. Jadi duwe pemikiran kritis, terus matur ngoten duwe pengalaman, sampai pengalaman karo bojo ya sak pirang-pirang, diseneni bojo ya tetep meneng wae. Muga-muga dikancani karo singa loro kaya dene Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau